Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hasil rancangan BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Pada tahun 1949, berubahlah konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, atau biasa dikenal juga dengan istilah UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang kemudian berdiri sendiri-sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Dalam praktek, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat dipatahkan. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga keempat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya, ditambah dengan perubahan UUD 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya, UUD 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup. Tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang.